Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Fokus pembelajaran PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Siswa mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa posisi tubuh berdiri, diiringi hitungan dari guru dengan benar. Siswa mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Siswa mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo amati, perhatikan, ini adalah keindahan keberagaman budaya. Di dalam gambar ini ada tarian daerah, ada pakaian daerah, ada rumah adat, rumah adat daerah. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari bungong jumpa dari Aceh. Bungong jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tari bungong jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Nah, perhatikan ya, karena kalian di rumah, maka kalian bisa melakukan gerakan ini dengan sendiri. Gerakan A, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kemudian yang kedua, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali, hitungan 4 kali 8. Gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali, hitungan 2 kali 8. Gerakan C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kaki kanan dan kiri masing-masing sebanyak 2 kali, hitungan 2 kali 8. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun, hitungan 4 kali 8. Gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke depan. Kaki maju bergantian kanan dan kiri, hitungan 2 kali 8.
Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, perhatikan ya, ini Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa. Identifikasi keberagaman berikut. Nah, identifikasi. Pak Sami asalnya di mana? Pak Encep di mana? Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Nah, kalian bisa isi masing-masing ya. Kemudian cari bahasa daerah mereka apa, makanannya apa, alat musiknya, alat musik daerah tarian, dan kebiasaan mereka ya. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Nah, perhatikan ya. Ini adalah teks tentang keberagaman ya. Siap menghadapi musim hujan. Kalian bisa baca sendiri. Nih, paragrafnya. Baca sendiri ya. Kemudian setelah kalian baca tadi teksnya, kalian bisa jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nah, kalian jawab di sini. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Kalian bisa jawab. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan ya. Jawab di sini ya. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Nah, dijawab. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Bisa dijawab di dalam kolom ini juga ya. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang amatilah dirimu dan teman-temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, atau jika kalian tidak melakukan diskusi, maka amati teman-temanmu yang di sekitarmu. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan ya di sini. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi harus bekerja sama? Nah, kenapa? Kalian bisa jawab di sini ya. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Apakah kalian dan teman kalian biasanya memiliki pendapat yang sama? Kalian bisa jelaskan dalam kolom ini ya. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Nah, kalian bisa beritahu apakah kalian dengan teman kalian sama ketika menjelaskan pendapat kalian. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Nah,
Apakah dengan keberagaman membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Selanjutnya, untuk materi PPKN, kita lanjutkan di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ya. Adapun tujuannya, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Lanjut pada halaman 55 ya. Ini di pembelajaran 4 halaman 55. Ya, halaman 55. Ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Ambil sapu lidi, kemudian cabut satu batang lidi. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kalian bisa ambil sapu lidi ini, pakai untuk menyapu. Kemudian yang satu batang lidi kalian cabut tadi, pakai juga untuk menyapu. Kemudian bandingkan hasilnya. Kalian bisa bandingkan hasilnya ya. Tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan tadi, menyapu dengan sapu lidi dan menyapu dengan sebatang lidi, tulis kesimpulanmu. Seperti apa ya? Tulis di dalam kolom. Kaitkan jawabanmu dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan apa? Ya, tulis contohnya seperti apa. Kemudian sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan seperti apa? Kalian bisa tulis di dalam kolom-kolom sini ya. Nah, sampai bawah sini. Halaman selanjutnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Tulis di sini, di kolom. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan?
Nah, tulis jawaban kalian juga di kolom ya. Kita lanjutkan di pembelajaran 5, fokus pembelajaran SBDP. Ya, SBDP. Adapun tujuannya yaitu dengan mengamati gambar dan langkah-langkah serta peragaan dari guru atau dari penjelasan video atau dari sumber lain, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Kita lanjut di halaman 61 pembelajaran 5 ya. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari bungong jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Ayo mengamati. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari bungong jumpa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan. Jika tidak dapat berdiskusi, maka dapat memperagakannya sendiri ya, gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Ya, di halaman 61 tadi. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian, hitungan 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat, hitungan 4 kali 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Hitungan 2 kali 8. Nah, kalian bisa mempraktikkan gerakan dasar tari bungong jumpa ya. Gerakan dasar berdiri dan gerakan dasar duduk ya. Tari bungong jumpa pada pertemuan ini ya. Kegiatan ayo renungkan pada halaman 57. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Kemudian lakukan pula kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga manfaat dan barokah. Pesan ustazah untuk siswa-siswi di rumah, rajin-rajin belajar, taat kepada orang tua, dan rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.